Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Alhamdulillah, kita bersyukur dengan kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang mutlak karena limpahan nikmat, rahmat dan ihsannya. Kembali di malam ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyambung ibadah setelah ibadah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan menjadi sebab dipermudahnya langkah kaki kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabb. Nah, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab Thalathatul Usul dan kita masih di al-asl tsalits, landasan yang ketiga, yaitu ma'rifatun nabiyyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada pertemuan lalu kita selesai membahas atau kita sampai pada pembahasan meninggalnya Khadijah, meninggalnya Abu Thalib. Tahun 10 kenabian. Nah, sebelum itu sedikit murajaah. Yang pertama kali masuk Islam dari kalangan wanita adalah Khadijah, dari kalangan orang tua Waraqah ibn Naufal, dari kalangan anak kecil Ali bin Abi Thalib, dari kalangan budak Bilal ibn Rabah, dari kalangan laki-laki dewasa adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau berapa jarak antara wahyu yang pertama dengan wahyu yang kedua? Nah, ada khilaf memangnya, ada yang mengatakan sekian tahun, sekian bulan. Tetapi Al-Mubarakfuri, siapa Al-Mubarakfuri? Penulis kitab Ar-Rahiqul Makhtum, ya. Penulis kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum. Ini kalau bisa kita punya di rumah, ya. Baik untuk kita terus baca agar bisa lebih dalam kita mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau mengatakan 9 sampai 10 hari, ya. Beliau mengatakan 9 sampai 10 hari dan beliau memastikan turunnya wahyu itu tanggal berapa? Belum ada sampaikan ya? Baik. Bulan Ramadan jelas. Tanggalnya Al-Mubarakfuri beliau memastikan turunnya 5 ayat pertama di surat Al-Alaq, 5 ayat pertama di surat Al-Alaq adalah tanggal 21 Ramadan. Adalah tanggal 21 Ramadan, ya. Nah, karena Lailatul Qadar tentunya di 10 malam terakhir di bulan Ramadan yang kita atau yang kita kenal dulu sejak kecil. Nuzulul Quran itu tanggal berapa? 17 Ramadan. Nah, dan Al-Mubarakfuri beliau, ini kitab beliau tadi namanya Rahiqul Makhtum. Nah, itu juara satu, ya, sayembara dari kerajaan Arab Saudi yang membuat, siapa yang bisa membuat sirah nabawiyah tidak singkat, tidak panjang. Nah, juara pertamanya adalah ulama India yang bernama Mubarakfuri. Nama kitabnya adalah Ar-Rahiq Al-Makhtum. Nah, sekarang sudah diterjemahkan.
Baik. Kemudian 10 hari setelah itu tentunya tanggal 1 Syawal. Ya, tanggal 1 Syawal turunlah ayat 5 ayat pertama di surat Al-Muddatsir. Barakallahu fikum. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'andzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnun tastakthir. Selama 2 tahun Rasulullah SAW mendakwahkan Islam secara sirriyah, kemudian turunlah ayat, ada yang ingat? Di surat Al-Hijr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasda' bima tu'mar wa'arid 'anil musyrikin." Kata Allah Subhanahu wa taala, sampaikanlah apa yang diperintahkan kepada engkau ya Muhammad dan berpalinglah dari kaum musyrikin. Nah, mulai sejak turun ayat tersebut Rasulullah SAW mendakwahkan Islam secara jahriyah, terang-terangan. Jadi mau kerabat dekat, mau itu orang jauh, ya mereka para musafir yang datang ke Mekah, ya Rasulullah SAW ajak mereka untuk masuk Islam. Nah, pemboikotan terjadi tahun 7 sampai tahun 10 Hijriah. Ya, tahun 7 sampai 10 Hijriah lagi. Nah, kalau sebelum hijrahnya Nabi SAW ke Madinah namanya 7 kenabian, 10 kenabian, ya. 3 tahun kaum muslimin mereka diboikot, tidak boleh berjual beli dengan mereka, ya, sehingga tidak ada yang mereka makan daun, mereka makan rumput, sehingga mereka buang kotoran sebagaimana kambing buang kotoran, seperti itu yang dikatakan oleh mereka para sahabat. Nah, meninggal pertama kali adalah Abu Thalib, dan kesedihan Rasulullah SAW atas meninggalnya Abu Thalib itu lebih dalam daripada kesedihan beliau ketika meninggalnya sang istri tercinta yaitu Khadijah. Kenapa? Iqbal? Bukan itu sebabnya. Kenapa kesedihan Rasulullah atas meninggalnya Abu Thalib lebih dalam daripada kesedihan atas wafatnya sang istri tercinta Khadijah? Nah, kemudian terus enggak, ya ada alasannya. Bukan. Ya? Bukan, itu jelas. Kenapa? Karena tidak akan kembali bertemu dengan sang paman selamanya lagi. Ya, berbeda dengan Khadijah, masih bisa akan bertemu lagi. Ya, di surga, ya di mahsyar masih bertemu. Tapi dengan orang-orang musyrik itu nggak akan ketemu lagi. Ya, itu yang membuat Rasulullah SAW lebih sedih. Padahal bagaimana pembelaan tadi disebutkan, pengasuhan, ya, karena meninggal dalam keadaan musyrik maka tidak akan bertemu lagi dengan Abu Thalib. Kenapa? Atau apa sebab Abu Thalib mati kafir, mati musyrik? Ada sebabnya tentunya, memang hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa sebabnya Allah kemudian tidak memberikan hidayah? Kamu pikir? Malu dengan jaga keluar dari adat keturunan. Ya, sebelum itu ada juga. Betul, karena beliau selalu berada di lingkungan yang ya tidak baik, bergaul dengan orang-orang, masih bergaul dengan tokoh-tokoh musyrikin, diantaranya Abu Jahal juga, sehingga dialah yang menghasut Abu Thalib untuk tetap kokoh di atas agama nenek moyangnya. Ketika Rasulullah SAW mengatakan, "Ya am, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah." Wahai paman, ucapkanlah la ilaha illallah, satu kalimat yang dengan itu aku akan berhujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Abu Jahal, "Ya Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Wahai Abu Thalib, apakah engkau sudah benci dengan agama ayahmu sendiri Abdul Muttalib?
Nah, orang Arab itu kalau disebut ayah itu sudah kefanatikannya kuat. Ya, kefanatikannya kuat. Kemudian di akhir Abu Talib mengatakan, laula an tu'ayyirani Quraisy la aqrartu biha ainak. Andaikan orang-orang Quraisy mereka tidak mencelaku nanti setelah aku mati, maka aku akan penuhi keinginanmu ya Muhammad. Ya, tapi berarti takut dicela dan punya teman-teman yang buruk. Ini yang menjadi sebab utama Abu Talib tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tetap di atas agama ayahnya yaitu Abdul Muttalib. Nah, dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam masih sempat untuk memberikan syafaat untuk beliau. Apa itu? Nah, diringankannya azab bagaimana? Seharusnya berada di lumpur neraka menjadi di permukaan neraka. Kata Abbas ibn Abdul Muttalib, ya, adik dari Abu Talib, ya Rasulullah, ayanfa'uka Abu Talib. Ya Rasulullah, apakah engkau bisa memberi manfaat untuk pamanmu Abu Talib? Fa innahu qad yaghdabu lak wa yahutu bika. Karena dia sudah marah untukmu dan dia sudah melindungimu. Kata Rasulullah SAW, kana fi dakhdakh minan nar. Ya, Abu Talib berada di permukaan neraka, cuman kakinya yang kena percikan-percikan api neraka. Ya, laula ana lakana fi darkil asfali minan nar. Kalaulah bukan karena syafaatku, maka dia berada di kerak neraka. Sama dengan orang munafik. Wal munafiquna, kata Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu berada di kerak neraka. Jadi jangan dikatakan orang munafik itu lebih buruk keadaannya di neraka daripada kaum musyrikin. Enggak. Orang-orang musyrikin dan orang-orang munafik mereka di tingkat yang sama, di kerak, ya, di lumpur-lumpur neraka mereka itu, sebagaimana hadis Nabi ini. Nah, kata Rasulullah SAW, ahwanu ahli nari adzaban yaumal qiyamah Abu Talib yanta'ilu bin na'laini min nar yaghli minhuma dimago. Ya, kata Rasulullah SAW, seringan-ringan azab yang Allah timpakan kepada penghuni neraka adalah kepada Abu Talib. Diberikan sandal yang terbuat dari api membuat mendidih otaknya. Dalam riwayat tudu fi makhmasi qadamai, diletakkan di bagian ini makhmas itu ini bagian menjorok ke dalam telapak kaki, ada menjorok ke dalamnya. Nah, diletakkan di situ kerikil neraka yang membuat mendidih otaknya. Baik. Ini Abu Talib. Kemudian tidak lama setelah itu meninggal pula lah Khadijah radhiyallahu taala anha, tempat beliau bercerita, ya, orang yang menyabarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan main sedihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tahun tersebut, dikatakan amul huzn, jadi tahun kesedihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah meninggal Abu Talib, barulah kaum musyrikin mereka berani menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam secara fisik. Secara fisik. Ya, dicekek atau didorong, ya, pas Rasulullah pun ketika sujud mau diinjak. Nah itu, ketika Rasulullah sujud dilempari kotoran atau isi perut unta. Itu setelah meninggalnya Abu Talib. Jadi semua gangguan-gangguan kaum musyrikin yang bentuknya itu adalah fisik adalah setelah meninggalnya Abu Talib. Nah, sebelum meninggalnya Abu Talib, secara ucapan saja, verbal saja, mereka mencaci, memaki Nabi SAW. Yaitu pula sebab masuk Islamnya Hamzah, kan? Karena Rasulullah dimaki, dicaci oleh Abu Jahal. Baik. Nah, Rasulullah SAW di tengah kesedihan seperti itu, Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan di Isra Mi'rajkan. Ya. Rasulullah di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu Al-Isra? Al-Isra adalah perjalanan malam secara bahasa. Yaitu perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa.
ayat di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat pertama. Kalau tentang Mi'raj, ada yang tahu? Nah, ini sulit nih. Salman. Ayat tentang Mi'raj. Kalau ayat tentang Isra di surat Al-Isra, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Satu ayat itu. Kalau ayat tentang Mi'raj, udah hafal Salman sebenarnya. Yaitu di surat An-Najm ya. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Nah, ini kisah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril dengan wujud aslinya ya. Itu ketika Rasulullah Mi'raj. Baik. Nah, jadi Isra Mi'raj itu terjadi pada tahun 10 kenabian ya. Sebagaimana dikatakan di sini juga oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Thalathatul Usul, akhadha ala hadha 10 sinin yad'u ila tauhid wa ba'da al-'ashr urija bihi ila sama. Ya, Rasulullah mendakwahkan tauhid selama 10 tahun di Mekah, setelah itu di Isra Mi'rajkan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau Isra dengan mengendarai buraq. Buraq adalah hewan yang lebih besar daripada keledai, lebih kecil daripada kuda. Ya. Sekali langkah atau lompatannya sejauh mata memandang. Nah, binatang yang berwarna putih. Tidak ada dalil wajahnya itu wajah manusia. Kan dulu banyak ya gambar-gambar ya, poster-poster, kartun-kartun. Buraq itu wajahnya wajah manusia. Nah, yang seperti itu tidak benar. Kemudian dari Masjidil Aqsa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimi'rajkan dengan menaiki anak tangga. Itulah mi'raj. Mi'raj itu alat untuk naik. Ya, ism alat itu. Kalau udah kayak seperti misalnya miftah, alat untuk membuka, ya, apalagi midrab, alat untuk memukul, migrafah, alat untuk menyiduk, gayung bahasa Arabnya adalah migrafah. Nah, mi'raj adalah alat untuk naik. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menaiki anak tangga. Nah, dan luar biasa tingginya tentunya. Dari bumi ke langit pertama saja, datang riwayat dari Abdullah bin Mas'ud, 500 tahun perjalanan. Tebalnya langit pertama 500 tahun perjalanan. Dari langit pertama ke langit kedua 500 tahun perjalanan. Tebalnya langit kedua 500 tahun perjalanan. Terus sampai ke langit ketujuh. Ya. Nah, kemudian ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, tentunya Rasulullah dibantu oleh Jibril menaiki anak tangga tersebut sampai di pintu langit, tertutup pintu langit, ya, tidak terus terbuka, minta izin dulu Jibril alaihi salatu wassalam untuk dibukakan pintu langit oleh penjaganya. Qala man anta? Qala Jibril. Wa man ma'ak? Qala Muhammad. Aw qad bu'itsa alaihi? Apakah sudah diutus Muhammad itu? Sudah, kemudian dibukakan. Ya. Bertemulah di langit pertama dengan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Ya, kata Nabi Adam, marhaban bil ibn as-salih. Selamat datang wahai putraku yang saleh. Ya, jadi keturunan Nabi Adam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai dalil ya, sebagai dalil nanti kita tahu Nabi Idris itu di zaman sebelum Nabi Ibrahim atau setelah Nabi Ibrahim. Ini di kisah Mi'raj Nabi SAW akan terjawab. Nah, kemudian Rasulullah SAW melanjutkan naik ke langit kedua, ya, bertemu dengan Nabi
Yahya dan Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam, wahuma ibna al-khalah. Mereka itu dua sepupu dari pihak ibu. Jadi sepupuan dari ibu. Ibu mereka beradik kakak. Itu satu pendapatnya. Pendapat yang kedua, ibu Nabi Isa itu adalah keponakan dari ibu Nabi Yahya. Ya. Ada yang mengatakan langsung ibu Nabi Yahya dengan ibu Nabi Isa adalah adik kakak. Ini satu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah ibu Nabi Isa adalah keponakan dari ibu Nabi Yahya, istri Nabi Zakaria. Barakallahu fikum. Nah, mereka berdua berkata, marhaban bi akhin soleh. Selamat datang wahai saudaraku yang soleh. Bukan anakku yang soleh, enggak. Saudaraku yang soleh. Karena saudara sebapak dari Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kemudian naik ke langit yang ketiga, bertemu dengan Nabi Yusuf. Disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, waqad utiya syatrul husan. Nabi Yusuf barulah di saat itu diberikan setengah ketampanan Adam alaihi salatu wassalam. Ya, jadi manusia paling tampan, paling sempurna fisiknya adalah Nabi Adam. Kenapa? Karena Allah ciptakan Nabi Adam dengan kedua tangannya. Berbeda dengan makhluk yang lain. Ada 3 yang Allah lakukan dengan tangannya. Apa saja itu Kang Rama? Ya, silakan Pak. Menanam pohon di surga Aden. Kemudian menciptakan Adam, kemudian yang ketiga menulis Taurat. Barakallahu fikum. Betul, ada 3 yang Allah lakukan dengan kedua tangannya, dengan tangannya seperti itu. Kalau Nabi Adam dengan kedua tangan Allah, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Shad, ya kalau tidak salah, di surat Shad kalau tidak salah, di akhir-akhir Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadai. Wahai iblis, apa yang menahanmu untuk sujud kepada yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Ya, sedangkan makhluk yang lain Allah ciptakan dengan kalimat kun fayakun. Ya, tetapi untuk Adam Allah ciptakan dengan kedua tangannya dan paling sempurna dari sisi fisiknya semuanya. Ya, nah tapi memang untuk keturunan Nabi Adam enggak enggak semuanya ganteng, enggak semuanya cantik. Itu langsung dari anak Nabi Adamnya maksudnya. Itu langsung dari anak Nabi Adamnya. Karena itulah terjadi pembunuhan antara nama Israiliyatnya Habil dan Qabilnya. Terjadi pembunuhan tersebut karena ya setiap melahirkan Nabi Adam sepasang. Nah, tentunya dinikahkan yang adiknya ke yang abangnya gitu. Ya, enggak yang lahir barengan kembar itu enggak. Nah, Habil dijodohkan dengan saudari perempuan Qabil. Betul. Dan sebaliknya. Ya. Dan ini kita pakai Habil Qabil aja ya. Biar mudah untuk nyeritainnya nih. Padahal menamakan 2 anak Adam tersebut dengan Habil Qabil adalah Israiliyat yang tidak boleh kita benarkan, tidak boleh kita dustakan. Ya, ada sebagian ikhwah menamakan anaknya dengan Habil karena memang Habil menurut cerita, menurut kisah Israiliyat dialah yang terima kurbannya. Nah, jadi kisahnya adalah ketika Nabi Adam alaihissalam menjodohkan Habil dengan saudara perempuan Qabil. Kemudian Qabil dengan saudara perempuan Habil. Ya, dan Qabil ini dia nggak mau. Ya, dengan saudara perempuan Habil karena kurang cantik. Ya, kurang cantik. Dia maunya dengan saudara perempuannya. Yang itu lebih cantik. Ini syariat dulu ya, beda. Jadi kalau syariat dulu seperti sujud manusia ke manusia itu boleh. Seperti Nabi siapa? Nabi Yusuf alaihi wassalam.
Nah, boleh kalau dulu. Kalau untuk syariat Nabi Muhammad SAW itu dilarang. Nah, ya, seperti perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk sujud kepada Adam sebagai bentuk tahiyah, sebagai bentuk penghormatan, takzim, bukan sebagai ibadah pada saat itu. Taib. Nah, diperintahkanlah mereka untuk berkurban. Habil berkurban dengan hewan ternak terbaiknya, sedangkan Qabil berkurban dengan pertaniannya, ya, dengan hasil buminya. Yang Allah terima adalah kurbannya Habil. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa saja. Kejadiannya itu, tapi hukum kalimat ini sampai sekarang ini. Maksudnya Allah hanya menerima sholat kita, puasa kita, apapun ibadah kita kalau kita sudah sampai tingkatan takwa. Ya, jadi nggak ada yang bisa dipastikan amal ibadah kita adakah yang sudah diterima oleh Allah atau tidak. Kata Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, andaikan aku tahu satu kali sujudku diterima oleh Allah, maka aku berharap mati pada saat itu juga. Karena sudah dipastikan dia menjadi orang yang bertakwa. Kalau sudah masuk golongan orang bertakwa, pastilah surga untuknya. Uiddat lil muttaqin. Allah persiapkan surga hanya untuk orang yang bertakwa. Baik. Nah di sini Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, beliau diberikan syatrul husn ketika sudah wafat. Berarti di saat masih hidup belum diberikan setengah ketampanan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Naik lagi dan beliau mengatakan marhaban bil akh as-salih. Selamat datang wahai saudaraku yang soleh. Karena memang sebapak. Ya, saudara sebapak. Dari siapa tadi? Dari Nabi Ibrahim. Kemudian naik lagi ke langit yang keempat. Nah, di langit yang keempat bertemulah dengan Nabi Idris. Kalau urutannya gimana? Yang kita tahu dulu pas SD. Adam, Nuh, enggak, kok bisa jauh banget. Nabi Adam, Nuh, Idris ya. Iya kan? Jadi Idris itu di bawah Nabi Nuh. Seperti itu. Nah, tetapi di sini kita baca. Beliau mengatakan, berkata Idris, fasallama alaihi faradda alaihi salam wa qala marhaban bil akh as-salih. Selamat datang wahai saudaraku yang soleh. Berarti Nabi Idris itu masih dari kalangan Bani Israel. Ya, sama dengan Nabi Yusuf, sama dengan Nabi Isa, sama dengan Nabi Musa. Nah, sebapaknya dengan sebapak dengan Rasulullah SAW. Naik ke langit yang kelima, bertemu dengan Nabi Harun, sama. Marhaban bil akh as-salih, kata Nabi Harun. Kemudian naik ke langit yang keenam, bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa pun mengatakan marhaban bil akh as-salih. Ya, kemudian naik ke langit yang ketujuh, barulah bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam, dan beliau mengatakan marhaban bil ibn as-salih. Selamat datang putraku yang saleh. Ya. Kemudian di saat sudah pulang itu, Rasulullah mengatakan ashbahuhu bi Ibrahim sahibukum. Yang paling mirip dengan Nabi Ibrahim adalah kawan kalian ini. Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling mirip wajahnya dengan Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam. Ya, tapi kalau jadi siapa yang paling tampan antara Nabi Adam, Nabi Yusuf, Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim? Nabi Adam. Setelah itu Nabi Yusuf ya. Nah, baik. Kemudian Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam di langit ketujuh bersandar ke satu bangunan. Kata Jibril, itulah Baitul Ma'mur.
yang masuk ke dalamnya setiap hari 70.000 malaikat dan tidak pernah keluar lagi. Beribadah mereka di dalam Baitul Ma'mur, namanya Baitul Ma'mur. Ya, jadi entah berapa jumlah malaikat Allah Subhanahu wa taala. Naik lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disitulah Sidratul Muntaha, pohon bidara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifati bagaimana indahnya, bagaimana besar buahnya, berbeda dengan buah-buah atau daun-daun pohon bidara yang ada di dunia. Nah, dan itu tempat yang paling tinggi bisa ditempuh oleh makhluk dari bawah. Nggak bisa melampaui Sidratul Muntaha. Ya. Nah, disitulah Allah Subhanahu wa taala langsung menyampaikan syariat salat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah berada di atas arsy-Nya dan ada hijab antara Allah dengan makhluknya. Wa hijabuhu nur, dan hijab Allah adalah cahaya. Lau kasyafahu, andaikan disingkap, la ahraqat subuhatu wajhi, maka akan terbakar semua yang ada di hadapannya. Nah, Allah berbicara dengan Nabi Muhammad bukan langsung, tetapi di balik hijab. Ya, nanti Allah melakukan hisab dengan hambanya langsung, tanpa hijab. Bahkan Allah pun ketika nanti di padang mahsyar manusia, kaum muslimin mereka melihat Allah Subhanahu wa taala secara langsung tanpa hijab. Demikian pula di surga, kaum mukminin mereka berbicara melihat Allah langsung tanpa hijab. Nah, kalau di dunia manusia tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di sini menunjukkan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah salat itu, sampai Allah langsung yang menyampaikannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa perantara Jibril alaihi salatu wasallam. Selebihnya seperti haji, seperti zakat, seperti puasa, semua itu disampaikan oleh Jibril, ya, tidak langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi salat 5 waktu yang sekarang kita amalkan itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti sebelum ada syariat salat 5 waktu ini, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat mereka salat di Mekah? Ya, salatnya kapan? Malam hari. Ada 3 waktu. Yang pertama di awal hari, yang kedua di akhir hari, yang ketiga tahajud. 3 salat wajib bagi kaum muslimin sebelum mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awal hari, akhir hari, ya. Kemudian salat tahajud. Wajib asalnya salat tahajud itu. Nah, ini sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala dalam kitab Fathul Bari. Nah, kemudian awal turun syariat salat adalah 50 kali. Ya, sampai Rasulullah SAW diminta oleh Nabi Musa agar minta untuk mengurangi jumlah salat tersebut, sampailah di 5 kali salat 1 hari 1 malam. Itu pun masih juga Nabi Musa mengatakan minta lagi keringanan. Ya, minta lagi keringanan. Kemudian Allah mengatakan 5 salat itu adalah 50 kali salat. Ya, 1 amalan dikali lipatkan 10. Baik, barakallahu fikum. Dan berapa rakaat? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Rasulullah daurah langsung daurah. Rasulullah jadi peserta daurah. Ya, yang ngajari waktu salat, bagaimananya, waktu awal, waktu akhir adalah siapa? Jibril alaihi wasallam selama 2 hari. Selama 2 hari. Salat pertama yang diajarkan oleh Jibril adalah salat zuhur di awal waktu, asar, maghrib, isya, subuh di awal-awal waktu. Kemudian di zuhur di hari keduanya di akhir waktu zuhur, akhir waktu asar, akhir waktu maghrib,
akhir waktu isya, akhir waktu subuh. Di antara dua waktu inilah engkau kerjakan sholat tersebut. Nah, berapa rakaat? Semuanya 2 rakaat. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya 2 rakaat. Kapan kemudian duhur, asar, isya menjadi 4 rakaat, maghrib menjadi 3 rakaat? Setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Hadits Aisyah radhiyallahu taala anha wa ubqiyat fi safar. Kemudian kembali lagi 2 rakaat ketika safar. Yang 4 rakaat kembali 2 rakaat ketika safar. Nah, ini diantara dalil yang dipegang oleh sebagian ulama yang mengatakan wajibnya qashar dalam sholat. Seperti Syekh Muqbil Ibn Hadil Wadi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan mengqashar sholat itu wajib hukumnya, bukan sunnah. Kalau jamak sunnah menggabungkan sholat antara zuhur dan asar, maghrib dan isya, itu sunnah. Tetapi mengqashar yang 4 rakaat jadi 2 rakaat itu hukumnya wajib. Ya. Kenapa? Karena tidak pernah sekalipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengerjakan yang 4 rakaat itu 4 rakaat ketika safar. Hadits Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, tidak pernah Rasulullah menyempurnakan, maksudnya menyempurnakan rakaat ya, 4 rakaat sampai beliau kembali ke Madinah. Terkadang Rasulullah safar sampai 1 bulan penuh, terkadang lebih, terkadang kurang. Ya, ketika perang Tabuk itu 1 bulan lebih. Nah, Rasulullah ngecamp aja 2 pekanan atau Fatu Makkah. Ya, Rasulullah tinggal di Makkah setelah melakukan Makkah itu 19 hari. Berarti 1 bulan lebih perjalanan. Setelah itu lanjut ke perang Hunain. Ya, dan tidak pernah Rasulullah SAW menyempurnakan sholat atau menjadikan yang 4 rakaat itu 4 rakaat, nggak pernah. Selalu mengqashar sholat. Dan hadits Aisyah radhiyallahu taala anha tadi memperkuat dan tidaklah kembali 2 rakaat kecuali bagi seorang musafir. Nah, ya. Wa furidat alaihi shalawatul khams. Wa shalla fi Makkah 3 sinin. Rasulullah SAW salat 5 kali salat di Makkah, berarti selama 3 tahun. Wa ba'daha umira bil hijrah. Setelah itu Rasulullah diperintahkan untuk hijrah. Sebelum itu. Nah, di tahun 11 kenabian. Ini kan tahun 10 kenabian. Rasulullah SAW setelah pulang Isra Mi'raj. Nah, beliau fokus pada dakwah luar kota. Ya, untuk di Mekah beliau sudah sangat-sangat dipersulit. Nah, bahkan makar-makar kekerasan fisik sangat kuat. Beliau mulai dakwah keluar kota. Nah, dimulailah beliau berdakwah ke Taif. Itu dakwah yang paling Rasulullah rasakan paling sakit hati gitu ya. Nah, bahkan dari 23 tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan risalah, yang paling berat bagi beliau ada 2. Yang pertama apa? Terbunuhnya Hamzah, ya, terlukanya beliau pula di perang Uhud. Kemudian musibahlah yang terjadi di perang Uhud. Yang kedua atau yang paling menyedihkan bagi beliau adalah ketika beliau berdakwah ke Taif. Ya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimaki, dicaci, dilempari batu oleh anak-anak kecil, oleh para budak. Ya. Nah, padahal disitulah masa kecil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga. Taib. Ketika ditawari oleh malaikat gunung untuk ditimpakan 2 gunung ke orang Taif, Rasulullah malah mendoakan jangan sampai ada dari keturunan mereka yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Didoakan kebaikan dan dikabulkan oleh Allah. Ketika Rasulullah meninggal, banyak dari kalangan Arab yang kufur. Kafara minal arabi man kafar. Ya, banyak orang-orang murtad ketika Rasulullah meninggal itu. Dan tidak ada seorang pun orang Taif yang murtad. Ya, nah ini diantara mustajab doa orang yang dizalimi. Jadi doakan justru apa?
kebaikan kepada yang menzalimi, tapi memang berat. Memang berat, tapi insya Allah dikabulkan. Barakallahu fikum. Kemudian Rasulullah SAW di tahun 11 kenabian fokus dakwah ke jemaah haji yang datang ke Mekah untuk menunaikan haji. Jadi orang-orang musyrik pun mereka dulu menunaikan ibadah haji, ya, orang-orang Jazirah Arab secara umum, karena itu adalah ajaran Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Al-Hajj, wa adzin fil nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Ibrahim, kumandangkan haji. Kumandangkan haji dulu. Gimana Nabi Ibrahim mengumandangkan haji? Gak ada media sosial, gak ada surat, gak ada apa. Hanya meneriakkan haji saja seperti itu. Allah yang menyampaikannya kepada penjuru-penjuru negeri Jazirah Arab pada saat itu. Mereka menunaikan haji. Talbiyah mereka talbiyah tauhid. Sampai ketika muncul kaum musyrikin, pertama kali membawa kesyirikan ke tanah Arab siapa? Amr ibn Amir ibn Luhai al-Khuzai. Ini sudah disampaikan kan? Amr ibn Amir ibn Luhai al-Khuzai. Baru ditambah talbiyah syiriknya. Asalnya sebagaimana yang kita tahu, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sampai situ yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ditambahkan oleh kaum musyrikin, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Ya. Sesungguhnya innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, tidak ada sekutu bagimu ya Allah kecuali yang memang itu sekutu milikmu. Ya, tamlikuhu wa ma malak. Nah, Rasulullah berteriak ketika mereka bertalbiyah sampai innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Rasulullah katakan hasbukum, hasbukum, cukup sampai situ saja. Itu sudah lafaz tauhid tuh. Lanjutannya itu lafaz-lafaz bid'ah. Bid'ah sudah sampai tingkatan syirik, menambahkan lafaz-lafaz Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi insyaallah kita lanjutkan pada Isya. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Nah, kita melanjutkan kajian kitab Thalathatul Ushul. Sampai kita di tahun 11 kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendakwahkan Islam ke para jamaah haji, ya, dan yang menerima dakwah beliau dari beribu para jamaah haji pada saat itu hanya berapa orang? 6 orang. Hanya 6 orang dari orang-orang Yathrib atau Madinah. Mereka lah Ansor pertama. 6 orang. Ya. Kemudian di tahun berikutnya, tahun 12 kenabian berarti, ya, berkumpul lebih banyak. Ya. Dan pada saat itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaiat mereka dengan dikenal baiatul Aqabah. Ya. Baiat mau melindungi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti mereka melindungi anak istri mereka. Nah, ini di tahun 12 kenabian. Bahkan mereka, orang-orang Yathrib ini, pada saat itu masih belum diubah namanya menjadi Madinah. Mereka meminta izin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tinggal di Mekah demi melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bagaimana mereka sudah membaiat Nabi untuk melindungi beliau. Ya, kalau kembali ke Madinah tentunya tidak akan maksimal. Maka mereka minta izin kepada Nabi SAW untuk tinggal di Mina kalau tidak salah ya,
untuk tinggal di daerah Mina. Ya, kalau ada apa-apa pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka siap untuk membantu, menolong, melindungi Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah SAW menyuruh mereka pulang ke Madinah, biar kami yang pergi ke negeri kalian. Ya, seperti itu sudah ada isyarat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada tahun 13 kenabian, di bulan Rabi' al-Awwal, nah malam Jumat, bukan malam Jumat, hari Kamis. Ya, hari Kamis, mereka orang-orang kufar Quraisy karena melihat banyak sekali yang hijrah dari Mekah ke Madinah dari kalangan kaum muslimin. Ya, ini membuat mereka harus menyetop. Bagaimana tidak lagi ada yang hijrah ke Madinah, mereka berkumpul di nama tempat itu adalah Darun Nadwah. Ya, jauhnya tidak jauh dari Masjidil Haram, tempat mereka bermusyawarah. Muncullah tiga usulan untuk membiarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pergi dari Mekah. Ya, selesai urusan kita dari beliau. Yang kedua, penjarakan Muhammad seumur hidup. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga, usul dari Abu Jahal adalah bunuh Muhammad. Allah sebut 3 makar mereka ini di surat Al-Anfal. Wa idh yamkuru bika alladziina kafaru liyuthbituk aw yukhrijuk aw yaqtuluk wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin. Dan ketika mereka orang kafir membuat makar, mau memenjarakanmu seumur hidup ya Muhammad, mengusirmu, mau membunuhmu, mereka membuat makar, dan Allah ya sebaik-baik pembuat makar. Nah, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mulai perjalanan hijrah ya dari zuhur atau dari siang hari Kamis tersebut. Mereka buat musyawarahnya sebelum zuhur. Tadi Anda bilang tadi siang ya, hari Kamis siang, malam Jumat salah. Tapi hari Kamis pagi ya. Kemudian Rasulullah SAW ba'da zuhur langsung ke rumah Abu Bakar, mengajak Abu Bakar untuk pada saat itu juga malam itu untuk pergi hijrah. Ya, di zuhur ke rumah Abu Bakar menyampaikan malam nanti kita akan berangkat. Kemudian Rasulullah SAW ya di malam itu mulai perjalanan dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, yang Abu Bakar telah mempersiapkan 2 unta bagus untuk pergi hijrah. Yang satu diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak mau. Nah, tidak mau. Ya, akan kubeli. Tidak mau hadiah. Kenapa? Kenapa Rasulullah enggak terima hadiah? Biasanya Rasulullah terima hadiah. Ya? Nah, beda. Karena amalan hijrah itu besar. Jadi ingin biaya semuanya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika amalan-amalan tersebut adalah amalan-amalan besar, itu yang terbaiknya adalah dari usaha jerih payah kita semua, ya, untuk biayanya semuanya, tidak dari orang. Nah, dibelilah oleh oleh Rasulullah SAW unta Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan Madinah itu berada di utara Mekah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau tidak berdoa kepada Allah untuk minta buruk, ya sebenarnya bisa saja kan, ya kemudian atau minta dipindahkan oleh Jibril langsung sekejap. Jibril, subhanallah, jangan malaikat gunung saja bisa untuk memindahkan gunung yang sangat jauh tempatnya ke Taif, ya.
untuk membawa Rasulullah dari Mekah ke Madinah itu sangat mudah bagi para malaikat, ya, bagi Jibril apalagi. Nah, tetapi syariat Islam selain seseorang dia bertawakal kepada Allah, dia harus mengambil usaha. Bahkan Rasulullah bersiasat pada saat itu, beliau perginya ke selatan. Nah, Madinah tadi di sebelah mana Makkah? Di sebelah utara. Kalau langsung Rasulullah menuju Madinah, tentunya langsung ke utara kan? Langsung ke utara. Dan pada subuh hari Rasulullah pergi itu, orang-orang Mekah membuat sayembara, 100 ekor unta untuk kepala Muhammad hidup mati, 100 ekor unta untuk kepala Abu Bakar hidup atau mati. Akhirnya mereka semua memburu, ya, Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Mereka langsung berangkat ke utara. Ya, mereka berangkat ke utara. Dan Rasulullah membuat siasat, beliau pergi ke selatan. Bahkan berdiam diri dulu di Gua Thawr selama 3 hari. Gua Thawr letaknya di selatan Mekah. Tentunya tidak banyak orang Mekah yang terpikir Rasulullah SAW untuk akan berangkatnya ke selatan. Itu nggak banyak orang terpikir seperti itu. Tapi ada saja ternyata kan. Ternyata ada saja, ya, yang ke selatan. Dan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu sampai berkeringat. Ya. Nah, wa 'ala tsalatsatil ladzina di surah At-Taubah, idz qala li sahibihi la tahzan innallaha illa tansuruh faqad nasarahullah idz akhrajahu alladziina kafaru tsani tsnain idz huma fil ghar idz yaqulu li sahibi la tahzan innallaha ma'ana. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah berkata kepada sahabatnya, la tahzan, jangan engkau sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Ya, kata Abu Bakar, andaikan mereka melihat ke kaki mereka, ya Rasulullah, mereka akan melihat kita. Ya, jadi guanya itu bukan berada di tengah, tapi berada di bawah. Ya, nah, dan mereka orang-orang kufar sudah hampir dekat dengan Rasulullah SAW, tapi Allah melindungi Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian Abu Bakar menyewa seorang musyrik yang bernama Abdullah ibn Uraikid, yang dia ini tahu jalan tikus, ya, tahu jalur apa istilahnya, alternatif gitu. Ya, jalur alternatif lah, bukan jalan-jalan reguler, bukan jalan-jalan yang biasa ditempuh oleh orang. Ya, inilah dalil oleh pemerintah Arab Saudi untuk menyewa tentara Amerika membentengi batasan Arab Saudi, ya, yang dekat dengan Irak. Pada saat itu Saddam Hussein, bagaimana dia dengan kejahatannya, dengan kezalimannya, ya, menghabisi Kuwait, ya, Arab Saudi pun mau dihabisi juga, ya, dan fatwa dari para ulama pada saat itu untuk boleh kita meminta bantuan kepada orang-orang kafir, ya, menjaga perbatasan. Nah, di antara dalilnya adalah ini. Ya, Rasulullah SAW beliau bukan Rasulullah, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, dan dibenarkan itu takriri. Jadi namanya sunnah takriri. Sunnah yang disetujui oleh Nabi SAW, bermuamalah dengan orang kafir hukumnya boleh saja. Jual beli nggak ada masalah, sewa menyewa nggak ada masalah, pinjam minjam nggak ada masalah, ya. Banyak kita bermuamalah dengan orang kafir hukumnya boleh, ya, kecuali kalau kita misalnya dihinakan, diremehkan agama kita ketika berjual beli dengan dia, pada saat itu tidak boleh kita untuk menggadaikan agama kita untuk dunia, ya, gitu. Nah, sampailah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Tapi sebelum itu, di mana Rasulullah tinggal sebelum ke Madinah? Selama kurang lebih 2 pekan, ya. Di mana? Di Bani Amr ibn Auf, yang dikenal dengan Quba.
Quba itu nama sumur. Ya. Kemudian Rasulullah pertama kali membangun masjid di Bani Amr ibn Auf yang dikenal sekarang dengan Masjid Quba. Itulah masjid pertama kali yang dibangun oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah di surat At-Taubah, la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi. Ya. Masjid yang pertama kali dibangun karena dasar takwa itu berhak untuk kau berdiri di dalamnya. Masjid Quba, ya, masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah SAW. Setelah 2 pekan, Rasulullah barulah masuk ke Madinah. Ya, nah itu hijrah Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah. Di sini ada pembahasan dulu dari Syekh. Wal hijratu al-intiqal min baladi syirk ila baladil Islam. Hijrah adalah berpindahnya seseorang dari negeri syirik ke negeri Islam. Wal hijratu faridatun ala hadhil ummah min baladi syirk ila baladil Islam. Dan hijrah itu wajib untuk umat ini dari negeri syirik ke negeri Islam. Wa hiya baqiyatun ila an taquma sa'ah, dan syariat hijrah tetap berlaku sampai hari kiamat. Ya. Nah, apa itu hijrah? Diambil dari kalimat hajara yahjuru, artinya meninggalkan. Hijrah di dalam Islam ada 3. Yang pertama hijratul makan, meninggalkan tempat. Ya, meninggalkan tempat di zaman Nabi SAW pun ada 2. Yang pertama dari negeri. Ulangi lagi ya. Hijrah di dalam Islam ada berapa? Ada 3. Yang pertama adalah hijratul makan, meninggalkan tempat maksudnya. Apa itu meninggalkan tempat? Meninggalkan negeri. Ya, di zaman Nabi SAW itu ada 2. Ya, ada 2, yaitu hijrah dari negeri yang penuh dengan tekanan, tidak bisa menegakkan agama, sholat nggak bisa, baca Quran nggak bisa, ke negeri kafir lagi, yang di sana diberi kelapangan untuk beribadah. Di mana itu Rasulullah menyarankan para sahabat untuk berhijrah dari mana ke mana? Dari Mekah ke Habasyah. Ya, dari Mekah ke Habasyah 2 kali. Ya, 2 kali tahun 5 Hijriah. Nah, kemudian hijrah yang kedua di zaman Nabi itu dari negeri kafir ke negeri Islam, dari Mekah ke Madinah. Ya, kemudian tidak pernah lagi Rasulullah SAW menyarankan kaum muslimin untuk hijrah dari negeri yang penuh dengan tekanan ke negeri kafir yang penuh dengan keamanan, enggak lagi. Ya, jadi hanya dari negeri Islam ke negeri dari negeri kafir ke negeri Islam. Baik. Sekarang ada pertanyaan. Kapan satu negeri dikatakan negeri kafir? Kapan satu negeri dikatakan negeri Islam? Ya. Jawabannya adalah di sini disebutkan ya oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih bin Utsaimin rahimahullahu taala, ya, apa itu negeri kafir, apa itu negeri Islam? Negeri syirik atau negeri kufur adalah yang tidak terlihat di sana syiar-syiar Islam. Berarti negeri Islam adalah yang terlihat di sana syiar-syiar Islam. Apa itu? Al-adzan yang pertama. Yang kedua, sholat berjamaah. Yang ketiga, sholat Jumat. Yang keempat, sholat Id. Yang kelima, Ramadan. Puasa Ramadan. Nah, 5 syiar. Syiar yang paling tinggi, yang paling puncak dari syiar-syiar Islam adalah tadi apa? Al-adzan. Pula ini diambil dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melakukan serangan fajar. Ya. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar azan, kan beda ya. Kita mendengar azan subuh dengan azan zuhur, asar. Beda. Maksudnya jangkauannya itu lebih jauh. Azan subuh itu jangkauannya lebih jauh, karena sunyi, jelas itu karena sunyi. Nah Rasulullah SAW melakukan serangan fajar.
Rasulullah benar-benar mendengar dulu adakah azan di negeri tersebut. Apabila beliau mendengar azan, beliau kembali pulang ke Madinah. Berarti negeri itu negeri Islam. Tidak diselidiki apakah 100%, ataukah 80%, ataukah 50% hukum Islam diterapkan di sana. Tidak. Rasulullah SAW langsung kembali ke Madinah. Ya. Apabila negeri tersebut tidak ada azan, tidak Rasulullah mendengar azan di negeri tersebut, langsung Rasulullah SAW serang, sekalipun ada kaum muslimin di sana. Ya sini ya. Nah, berarti negeri tersebut negeri kafir. Ya. Nah, jadi kita sholat berjamaah di masjid. Apalagi yang mengumandangkan azan itu luar biasa. Ya, semua binatang, manusia, jin, bebatuan, pepohonan akan bersaksi nanti di hari kiamat. Kata Umar bin Khattab, kalau aku bisa berazan, aku akan azan. Maksudnya waktu beliau itu tidak ada untuk melihat masuknya waktu sholat. Karena besarnya pahala azan. Bahkan ulama sampai membandingkan mana yang lebih besar pahalanya, muadzin atau imam sholat rawatib, imam sholat wajib. Kemudian yang kedua adalah sholat 5 waktu. Kita bersaham untuk pergi ke masjid setiap sholat 5 waktu, itu diantara kita membesarkan syiar-syiar Islam. Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Dan siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu termasuk dari ketakwaan hati, tanda takwa pada hati seseorang. Ketika dia ikut membesarkan syiar-syiar Allah, itu sholat berjamaah di masjid. Coba pakai pakaian syar'i, orang melihatnya saja, ini loh, udah teduh itu. Orang melihatnya sudah teduh. Dan kita pun berdakwah. Niat munculkan juga apa? Dakwah. Dengan kita memakai pakaian yang disukai oleh Nabi Muhammad SAW. Itu qamisul Yaman. Ahabus thiyab ila Rasulullah SAW qamisul Yaman. Seperti yang kita pakai ya. Maksudnya, pakaian yang paling dicintai oleh Nabi SAW adalah gamis dari Yaman. Ya, maksudnya model-model Yaman yang seperti kita pakai kebanyakan. Kalau yang dipakai oleh orang Hijaz, Rasulullah Makkah dan Madinah, itu adalah hullah. Apa itu hullah? Seperti yang dipakai untuk para muhrim, orang yang ihram umroh atau haji. Terdiri dari 2 helai pakaian, yang satu sarung, yang satu selendang. Kan aneh kalau kita pakai kayak gitu di sini ya. Nah, tapi yang Rasulullah paling senangi memang bukan itu, alhamdulillahnya. Yang Rasulullah paling senangi adalah yang seperti ini, yang kita pakai. Nah, kemudian Jumat, kemudian Idul Fitr, Idul Adha, kemudian Saum Ramadan. Nah, ini syiar Islam. Ya, berarti di Bandung ini negeri Islam bukan? Negeri Islam. Ya, ketika seseorang dia berjuang, nenek moyang kita, mereka berjihad, mereka berperang, berjihad karena membela negeri tanah air yang di sana ada syiar-syiar Islam, maka setiap perjuangan mereka adalah jihad fisabilillah. Ya, kalau hanya sekedar tanah air tanpa ada ingin untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah, ingin mempertahankan syiar Islam ada di negeri, maka itu bukan jihad. Jelas itu ya. Ini diingatkan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab, oleh Syekh Muhammad ibn Utsaimin rahimahullahu taala. Ketika seseorang itu dia berjuang, dia berperang, para tentara, para polisi ini mereka membasmi para teroris atau tentara untuk serangan-serangan dari luar, untuk mempertahankan kedaulatan negeri di mana ada syiar-syiar Islam di negeri ini, ada kaum muslimin di negeri ini, maka dia sudah dikatakan berjihad fisabilillah. Maka dia sudah dikatakan menegakkan kalimat la ilaha illallah. Jadi bukan hanya sebatas waton, yaitu tanah air, bukan. Tetapi ada Islam di negeri ini, ada kaum muslimin di negeri ini. Maka dia dikatakan berjihad. Baik. Nah, tadi ada yang mau Anda sampaikan, cuma udah kelewat. Anda lewat aja ya. Baik. Ini hijrah al-makan, ya. Berpindah dari negeri kafir ke negeri Islam. Dan ada
hukum-hukumnya. Ya, mereka yang sudah hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam, maka tidak boleh lagi kembali ke kampungnya. Rasulullah, Abu Bakar, semua sahabat yang hijrah dari Makkah ke Madinah, tidak boleh lagi mereka untuk bisa kembali tinggal di Makkah. Ya, sekalipun Makkah sudah menjadi negeri Islam. Ya, haram untuk kembali ke Makkah. Nah, tapi kenapa Abdullah ibn Abbas beliau kembali ke Makkah dan menjadi ulama Makkah? Enggak. Berdakwah boleh, tapi enggak boleh tinggal. Ini beliau tinggal di sana. Ada yang tahu? Ya, ibu beliau ikut. Beliau muhajirah. Ibu beliau Lubabah al-Kubra hijrah. Ayah beliau Abbas ibn Abdul Muttalib hijrah. Abang beliau Fadl bin Abbas hijrah. Beliau masih kecil. Beliau masih umur setahun 2 tahun seperti itu. Ya, masih setahun 2 tahun, belum mumayyiz, belum ngerti, dibawa oleh kedua orang tuanya ke Madinah, jadi tidak meniatkan hijrah ke Madinah. Dengan itu beliau kembali ke Mekah dan menjadi ulama Mekah. Tetapi di akhir umur beliau, di masa tua, beliau perginya kemana? Ke Taif. Makanya yang umrah, yang pergi yang ke Taif, di sana ada kuburan Abdullah bin Abbas, di sana ada masjid Abdullah bin Abbas kan. Nah, Abdullah bin Abbas pergi ke Taif, tidak lagi tinggal di Makkah. Kenapa? Karena memang Makkah ini Allah jaga luar biasa. Wa may yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin nudhiqhu min adzabin alim. Siapa yang berkeinginan berbuat maksiat di Makkah, maka kami akan timpakan untuk dia azab yang sangat pedih. Jangankan perbuatan, menginginkan, hanya niat aja di Bandung misalnya nih. Ya, travel-travel yang nipu-nipu, ya, yang mendolimi, pokoknya banyaklah jamaah umroh, jamaah haji yang mengantarkan, ya, atau dia mau buat dolim, saya mau apa di sana, mau berbuat dolim, baru niatan hati itu sudah ditulis dosa dan akan ditimpakan azab yang sangat pedih. Ya, kemudian Abdullah bin Abbas meriwayatkan, abghadun nas ilallahi thalatha. Ya, abghadun nas ilallahi thalatha. Manusia yang paling dimurkai oleh Allah itu 3. Yang pertama adalah al-mulhidu fil haram. Al-mulhidu fil haram. Mereka yang membuat penyimpangan, kemaksiatan di tanah haram. Yang pertama. Itu juga itu karena sebab apa yang beliau riwayatkan inilah. Ya, beliau khawatir mungkin hati beliau enggak ya namanya hati, mungkin terkadang ada datang bisikan ini, bisikan itu yang membuat beliau pindah ke Taif. Ya, Taif. Nah, ini hijrah yang pertama. Ya, hijrah yang kedua adalah hijratul amal. Hijrah yang kedua dalam Islam adalah hijratul amal, meninggalkan perbuatan maksiat. Ya, inilah yang dikenal sekarang ini dengan saya sudah hijrah, atau mereka orang-orang yang sudah hijrah. Maksudnya adalah meninggalkan perbuatan maksiat. Yang asalnya tidak sholat jadi sholat, yang asalnya bermuamalah riba kemudian ditinggalkan. Ya, ini dikatakan hijrah menurut syariat. Rasulullah SAW bersabda, al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang hijrah itu adalah yang hijrah atau yang meninggalkan dari apa yang Allah larang. Ya. Apa yang Allah larang, dia tinggalkan, berarti dia sudah dikatakan muhajir, yaitu hijrah. Ya. Kemudian yang ketiga adalah hijratu al-amil, yaitu meninggalkan pelaku maksiat atau syubhat, ya, yang memiliki syubhat atau dia pelaku maksiat yang apabila kita dekat dengannya, berada di lingkungan mereka, kita akan terbawa dengan maksiat dan syubhatnya. Maka kita wajib untuk meninggalkan mereka. Ya. Wajib kita untuk meninggalkan mereka, para pelaku syubhat, para pelaku maksiat. Nah, khawatir kita kena. Mana dalilnya?
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man sami'a 'anid dajjal falyan'a anhu." Siapa yang mendengar keluarnya dajjal, maka menjauhlah kalian darinya. Ya, dajjal dia mempunyai syubhat yang luar biasa dan punya syahwat. Ya, dia mengaku Tuhan, bisa menurunkan hujan, bisa menumbuhkan pepohonan. Yang ikut dengan ajarannya, maka sawah ladangnya subur. Yang tidak ikut dengan ajarannya, sawah ladangnya kering. Emas, perak, berlian keluar dari bumi mengikutinya, mengikuti dajjal. Gimana orang nggak ngiler nih? Ya, dengan banyak orang terfitnah oleh dajjal, menuhankan dajjal, menyembah dajjal. Ya, nah kata Rasulullah SAW, apabila kalian sudah mendengar dengan keluarnya dajjal, maka menjauhlah kalian dari dajjal tersebut. Dan memang syariat kita diantaranya adalah meninggalkan orang-orang yang mempunyai pemikiran syubhat atau syahwat yang apabila kita khawatir akan terpengaruh. Kalau justru kita bisa mengajak mereka, mendominasi mereka, menyadarkan mereka, ngajak mereka sholat, ngajak mereka belajar ilmu agama, lanjutkan pertemanan. Mau musyrik, mau kafir, mau ateis, mau apapun dia, pemilik syubhat, syahwat, ya. Kalau kita bisa ngajak mereka, harus lanjutkan terus dakwah. Tapi kalau kan ada ya orang, kalau kita dengan mungkin teman-teman SMP dulu, teman-teman sekolah dulu lah, ya. Kalau kita terus kalah dengan mereka ini, setiap dengan mereka maksiat lagi, yang asalnya udah nggak ngerokok lagi, yang asalnya udah nggak dengar musik lagi, ya. Kemudian ada syubhat ini dan itu dari mereka. Nah, yang seperti itu ditinggalkan. Ya, kalau kita kalah itu ditinggalkan. Bahkan jangankan orang lain, keluarga saja bisa kita tinggalkan. Ya, kita hanya menyambung tali silaturahim dari jauh saja. Kalau dekat dengan mereka kita akan terpengaruh, maka kita wajib untuk menjaga jarak. Ya, karena agama ini jauh lebih mahal daripada apapun yang kita miliki di dunia ini. Ya, agama ini jauh lebih mahal daripada apapun yang kita miliki. Baik. Ini hijrah. Ya, bagi muslim yang tetap tinggal di negeri kafir, dalam keadaan dia mampu untuk hijrah dan dia tidak hijrah, kita baca ayatnya. Surat An-Nisa ayat 97 sampai 99. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum. Sesungguhnya mereka yang diwafatkan oleh para malaikat, ya, orang-orang zalim yang menzalimi diri mereka, malaikat tersebut berkata, fima kuntum, kenapa kalian ini? Qalu kunna mustad'afina fil ard, jadi disiksa dulu oleh malaikat sebelum matinya. Ya. Mereka beralasan kami lemah di bumi, jadi kami nggak bisa hijrah. Qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Kata para malaikat, bukankah negeri Allah itu luas sehingga kalian bisa hijrah ke negeri-negeri Allah itu? Fa ulaika ma'wahum jahannam. Ya, mereka itu tempat kembalinya neraka jahanam, wasa'at masyira, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Coba Allah vonis, Allah ancam mereka dengan neraka jahanam. Orang yang mati di negeri kafir, yang mampu untuk hijrah. Ya. Illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Kecuali memang dia lemah, dia enggak mampu untuk hijrah. Baik itu laki-laki, perempuan, anak-anak yang enggak punya kemampuan dan dia tidak tahu arah kemana. Bisa ya, mungkin di sini Allah kasih faulaika asallahu yafu anhum. Mudah-mudahan mereka itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu ta'ala ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya negeriku itu luas, bumiku luas, dan kepadakulah kalian beribadah. Apabila seseorang berada di satu negeri yang tidak bisa lagi dia beribadah di negeri tersebut, maka wajib untuk hijrah, karena kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Ya. Nah, selama kita bisa beribadah di negeri tersebut, maka boleh untuk tinggal di negeri tersebut. Nah, kemudian di sana ada syubhat, ada pertanyaan, apa hukum pergi ke negeri kafir? Apa hukum tinggal di negeri kafir?
Ya, sekarang banyak negeri-negeri kafir yang membebaskan kaum muslimin untuk beribadah di sana, seperti itu. Nah, pergi ke negeri kafir hukumnya haram, kecuali dengan 3 syarat. Yang pertama, ini Anda bacakan ucapan Syekh Utsaimin ya. Yang pertama, ayyakuna 'indal insani ilmun yarfa' bihi syubhat. Dia punya ilmu agama yang bisa membantah syubhat-syubhat orang kafir. Ya, jangankan kita ke negeri kafir, orang kafir aja mengirim misionarisnya ke negeri Islam. Kira-kira kaum muslimin yang ada di negeri sana dimuliakan gitu, dibiarkan begitu saja tanpa mereka disyubhati? Ya. Nah, tentunya syubhat di sana sangat dahsyat dan dia punya ilmu agama untuk bisa membentengi iman dia. Ya, mana yang katanya Tuhan itu ada? Kalau Tuhan ada, mana harusnya bisa terlihat? Gimana jawabannya? Ya, kita harus tahu nih pertanyaan-pertanyaan orang-orang ateis, ya, yang membuat sebagian kaum muslimin yang lemah iman mereka pun menjadi ragu terhadap Islamnya. Nah, tentunya yang ada itu tidak mesti bisa terlihat. Ya, debu di mata kita saja kita tidak bisa melihatnya nih. Ya, padahal ada tuh. Kemudian kita merasakan angin dan kita tidak bisa melihatnya. Tapi dampaknya ada. Nah, kemudian di dunia ini manusia tidak mampu untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kisah Nabi Musa ketika minta untuk bisa melihat Allah, gunung saja hancur. Dan dunia ini adalah negeri ibtila, negeri bala, negeri ujian. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka yang beriman tentang perkara gaib. Kalau Allah kelihatan, orang beriman semuanya. Jangankan Allah kelihatan, surga dan neraka aja diperlihatkan oleh Allah, masuk Islam orang semua. Ya. Jangankan surga dan neraka, satu bidadari saja diperlihatkan, orang masuk Islam semuanya. Jangankan itu, orang mati dihidupkan aja, satu aja orang. Satu orang udah mati dihidupkan saja oleh Allah Subhanahu wa taala kembali ke dunia ini, ya, dia menceritakan bagaimana kehidupan akhir, kehidupan alam barzah, maka juga akan beriman banyak orang. Ya, dan sifat orang yang bertakwa adalah dia yang mengimani perkara gaib. Ya, ada lagi pertanyaan. Oh, ini bumi yang menciptakannya adalah Allah. Sekarang siapa yang menciptakan Allah? Ini sudah ada sejak zaman Nabi. Allah mewahyukan kepada Nabi. Inna ummataka sayaqulun. Umatmu akan mengatakan, hadza al-ardu khalaqahullah, was-sama' khalaqahullah, wasyamsu khalaqahullah, wal qamar khalaqahullah. Ini bumi yang menciptakannya Allah, langit, matahari, bulan, yang menciptakannya adalah Allah. Kemudian siapa yang menciptakan Allah? Ya, apabila ada di antara kalian yang mendapatkan bisikan seperti ini, faqul amantu billah. Katakanlah aku beriman kepada Allah. Dalam ayat yang lain beristi'adzah, auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, tidak perlu kita teruskan, enggak perlu kita pikirkan, alihkan pikiran kita ke yang lain. Nah, dan jawabannya adalah kalau secara akal ya, jawabannya adalah tidak mungkin kalau diistilahkan ada silsilatul hawadits namanya, yaitu yang ada itu karena yang sebelumnya, ya. Nggak mungkin sesuatu ada kecuali ada yang menciptakan sebelumnya, seperti itu. Nah, tidak, misalnya ada 10 anak kita suruh nendang bola nih, tapi kita bikin aturan si nomor 2 nggak boleh menendang sebelum nomor 1 nendang, ya. Nomor 3 nggak boleh menendang kecuali nomor 2 sudah menendang sampai nomor 10. Nah, nomor 10 dia tidak akan menendang bolanya sebelum nomor 1 menendang, kan? Sebelum nomor 9 menendang, nomor 9 tidak akan menendang bola sebelum nomor 8 menendang, seperti itu sampai nomor 1. Kalau nomor 1 dia tidak menendang, maka tidak akan terjadi apa? Tendangan tersebut semuanya. Nah, sekarang kita melihat dengan mata kepala, dengan indera kita, makhluk itu sudah ada. Makhluk itu ada. Kalau seandainya makhluk itu ada, mestilah ada yang apa? Menciptakannya. Enggak mungkin
tercipta dari sesuatu yang tidak ada. Karena Allah itu ada, ya, dan Allah tidak diawali dengan ketiadaan, ya, maka Allah Subhanahu wa taala mencipta, maka semua makhluk yang ada itu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Mereka mengatakan teori Big Bang lah, gas, nebula lah, atau ini dan itu. Mereka semua pun akan mengatakan bahwasanya itu tidak akan tercipta begitu saja. Gas tersebut, ya, Big Bang tersebut, tentunya ada yang menciptakannya. Yang satu meledak, yang satu enggak. Siapa yang meledakkannya? Kita akan harus tanyakan seperti itu juga. Ya, nah ini orang-orang ateis seperti itu. Baik. Kemudian ada lagi, bisa nggak Allah menciptakan yang semisal dengan dirinya? Ya, bisa nggak Allah menciptakan yang semisal dengan dirinya? Baik. Allah Subhanahu wa taala, gimana nih jawabannya nih? Ini pertanyaan yang konyol, pertanyaan yang bodoh. Kenapa? Karena kalau sudah diciptakan, itu bukan Tuhan lagi. Yang namanya Tuhan itu, dia hanya mencipta dan tidak diciptakan. Lam yalid walam yulad. Ya, tidak mungkin naik ke bawah. Ya, turunlah ke atas. Ini pertanyaan yang, atau ucapan yang konyol seperti itu. Bagaimana bisakah Allah menciptakan yang semisal dirinya? Itu pertanyaan yang tidak mungkin. Ya, pertanyaan itu sudah salah. Karena yang diciptakan tidak mungkin jadi Allah, ya, tidak akan setara dengan dia. Ya, lam yalid walam yulad. Karena anak itulah panjang intinya, yang diciptakan itu dia tidak akan mungkin menjadi Tuhan. Ya, pastilah dia apa? Makhluk. Kemudian kenapa kok ada bencana, ada kematian, ada peperangan? Kalau yang memang Allah tuh Maha Penyayang, Allah mempunyai rencana. Allah mempunyai perencanaan yang seperti itu. Saking detailnya perencanaan Allah Subhanahu wa taala, dan sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, Allah menciptakan bencana-bencana itu semua untuk ada hikmah kebaikan, diantaranya pengampunan dosa, meninggikan derajat. Bahkan orang kafir yang mati sekalipun itu bentuk rahmat Allah kepada mereka. Semakin lama hidup mereka, tentunya semakin besar siksa Allah nanti di akhirat. Ya, baik. Nah, ini yang pertama. Syarat yang kedua, dia harus punya iman untuk menjaga dirinya dari syahwat. Ya. Syarat yang pertama tadi apa? Harus punya ilmu agama untuk bisa membentengi dia dari syubhat. Yang kedua, dia harus punya iman yang bisa membentengi dirinya dari syahwat. Ya. Gimana makanan, kemudian susah mencari yang halal, ya, kemudian khamr dijajakan seperti itu, belum lagi zina, belum lagi maksiat-maksiat yang lain, perjudian. Nah, kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga, ada keperluan darurat dia pergi ke negeri kafir itu. Nah, barulah boleh dia pergi ke negeri kafir. Jadi apa hukum liburan ke negeri kafir? Hukumnya tidak boleh. Ya. Nah, bolehkah seseorang dia berobat ke negeri kafir? Hukumnya boleh. Dengan 3 syarat ini. Ya, kalau dia punya ilmu untuk membentengi dirinya dari syubhat, punya iman untuk membentengi dirinya dari syahwat, yang ketiga dia ada keperluan. Seperti misalnya juga dia berdakwah ke sana, seperti utusan dari negara, diplomat misalnya. Nah, ini hukumnya boleh. Ya, kalau untuk belajar ilmu dunia, apa hukumnya? Nah, andaikan dia utusan negara, ya, tidak ada ilmu tersebut di negeri kaum muslimin, dan negara mengutus dia yang mempunyai syarat 3 tadi, ya, mengutus dia untuk memajukan negaranya, pemerintahannya. Yang seperti ini ada tugas negara, hukumnya tidak mengapa. Ya, tapi kalau perorangan, maka hukumnya tidak boleh. Apalagi kalau ilmu tersebut tetap juga ada di negeri kaum muslimin, maka hukumnya tidak boleh. Nah, seseorang yang dia meninggal di negeri kafir, udah lewat waktunya. Seseorang yang dia meninggal di negeri kafir, maka Rasulullah SAW bersabda, "Ana bari liman mata baina dhahrani kufar." Aku berlepas diri dari seseorang yang mati di negeri
kafir. Nah, kita perlu lingkungan. Kemudian ya mereka yang membawa anak istrinya ke sana, dia punya iman, dia punya ilmu, dia memang ada keperluan ke sana, berbeda dengan anak istrinya. Ya, pulang-pulang kemudian dia mengecilkan negeri kaum muslimin, melecehkan kaum muslimin. Ya, wah, kalau di sana mah rapi, orang berkendara tertib, ya nggak ada yang lawan arus. Kemudian ya kemudian di sana bersih, nggak ada yang buang sampah sembarangan, bahkan meludah di tempat-tempat ya umum pun terlarang, nggak boleh ngerokok. Coba lihat di negeri Islam. Nah, jadi bandingkan seperti itu. Kemudian merendahkanlah kaum muslimin setelah itu. Dia nggak tahu Meksiko, ya nggak. Dia nggak tahu Meksiko, dia nggak tahu Brazil, dia nggak tahu negara-negara yang lebih buruk keadaannya daripada negeri Islam yang ada. Nah, barakallahu fikum. Nah, insya Allah kita masuk ke dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Mungkin kita cukupkan kajian kita di malam ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.